China sering disebut sebagai salah satu kekuatan militer paling cepat berkembang di dunia. Tapi, tahukah kamu bahwa salah satu rahasia di balik lonjakan kekuatan militer negeri tirai bambu adalah strategi yang disebut reverse engineering? Ya, teknik membongkar dan menyalin teknologi alutsista negara lain, lalu diproduksi secara massal dengan label buatan sendiri. Bagaimana strategi ini dilakukan? Apa dampaknya terhadap kekuatan militer global? Mari kita bahas tuntas. Awal mula reverse engineering China, semua berawal sejak tahun 1950-an, ketika China masih sangat bergantung pada Uni Soviet. Saat itu, Moskow memasok berbagai alutsista, mulai dari pesawat tempur MiG-15, MiG-19, hingga tank T-54. Namun, hubungan China-Soviet memburuk pada awal 1960-an. Sejak itu, Beijing mulai membongkar senjata-senjata buatan Soviet dan menyalinnya sendiri. Contohnya bisa kita lihat pada pesawat tempur MiG-19. Jet tempur buatan Uni Soviet ini dibongkar habis-habisan, dipelajari, lalu dilahirkan kembali dengan nama Shenyang J-6, versi lokal buatan China. Tidak hanya di udara, di darat pun mereka melakukan hal yang sama. Tank tempur utama T-54 milik Soviet dijadikan acuan, hingga melahirkan Type 59, tank tempur utama pertama buatan China. Dari sinilah dimulai tradisi panjang reverse engineering ala militer China, sebuah strategi yang nantinya akan mereka gunakan berulang kali untuk mempercepat modernisasi kekuatan tempurnya. Setelah embargo Barat terhadap China dicabut di era 1980-an, Beijing mendapat akses ke teknologi Eropa dan Amerika. Salah satu contoh paling mencolok adalah helikopter SA-321 Super Frelon buatan Prancis. Helikopter itu dibongkar, dipelajari, dan hasilnya lahirlah Z-8, versi China yang hingga kini masih digunakan dalam berbagai varian. Strategi ini memperlihatkan bahwa China tidak hanya menyalin teknologi Soviet, tetapi juga mengadopsi teknologi Barat. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia menjual banyak senjata modern ke China. Beijing tidak menyia-nyiakan kesempatan. Beberapa contoh penting: Sukhoi Su-27 dibeli, lalu disalin menjadi J-11. Awalnya lisensi, tapi kemudian dikembangkan sepihak tanpa izin Rusia. Sistem pertahanan udara S-300 dijadikan dasar untuk membuat Haki-9, rudal permukaan ke udara jarak jauh yang kini jadi tulang punggung pertahanan udara China. Rudal jelajah KH-55 yang dibeli dari Ukraina, menjadi inspirasi lahirnya CJ-10 dengan jangkauan 1.500 km lebih. Rusia pun sempat marah karena merasa ditipu. Tapi di sisi lain, Beijing sudah mendapatkan ilmu berharga. Di laut, China juga banyak belajar dari Rusia. Kapal perusak kelas Sovremenny dijadikan acuan untuk membuat kapal perusak Type 052C, D, yang kini bahkan lebih modern dengan teknologi radar AESA dan sistem Aegis versi China. Di udara, China juga terkenal menyalin teknologi drone. CH-4 dan Wing Long sering dibandingkan dengan drone Amerika MQ-9 Reaper. Walaupun kualitas awalnya tidak setara, drone-drone buatan China laku keras di pasar internasional karena harganya lebih murah. Banyak negara di Timur Tengah dan Afrika membeli drone China untuk operasi militer mereka. Meski sukses, strategi reverse engineering juga mendapat banyak kritik. Banyak yang menilai alutsista China kurang orisinal dan tidak sekuat versi aslinya. Beberapa bahkan gagal total di medan perang. Namun, seiring berkembangnya industri dalam negeri, China mulai berinovasi. Contoh nyata adalah Chengdu J-20, jet tempur siluman generasi kelima. Meski dituduh menyalin desain F-22 Raptor dan F-35 Lightning II, J-20 sudah membuktikan bahwa China mampu membuat produk unik yang sesuai kebutuhan mereka sendiri. Strategi reverse engineering membuat China bisa mengejar ketertinggalannya dalam waktu singkat. Daripada menghabiskan puluhan tahun riset, mereka membongkar, menyalin, lalu memproduksi massal. Hasilnya, dalam 30 tahun terakhir, China bertransformasi dari negara pengguna senjata impor menjadi salah satu produsen senjata terbesar di dunia. Bahkan, ekspor alutsista China kini menyaingi Rusia di beberapa pasar internasional. Jadi, reverse engineering bukan sekadar meniru. Bagi China, ini adalah strategi nasional untuk mempercepat modernisasi militer. Dari peniru, kini mereka berubah menjadi pemain utama di panggung militer global. China kini berdiri sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia.
Dengan lebih dari 2 juta personel aktif, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA menjadi angkatan bersenjata terbesar di planet ini. Di udara, mereka mengoperasikan ratusan jet tempur modern seperti J-10, J-11, hingga J-20, pesawat siluman generasi kelima yang digadang-gadang sebagai penantang F-22 Amerika. Gabungan kekuatan darat, laut, udara, dan rudal inilah yang menempatkan China sebagai pemain utama dalam percaturan militer global. Tidak lagi sekadar meniru, kini mereka menjadi penantang serius bagi Amerika Serikat dan sekutunya. Bagaimana menurut kamu? Apakah strategi ini cerdas, atau hanya cara instan yang penuh resiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar dunia militer. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so